Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Al-Iqtisad dan Tauhid yang beranggotakan saya Rika Emma Ivainaroh dengan pokok pembahasan dalam materi Al-Iqtisad dan Tauhid, yaitu yang pertama Al-Iqtisad dan kontekstualisasi ekonomi Islam, dan yang kedua Tauhid dan kontekstualisasi ekonomi. Al-Iqtisad, kata Al-Iqtisad yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekonomi, terambil dari kata Quds. Menurut Al-Isfahani menuliskan bahwa makna kata Al-Iqtisad yang akar katanya adalah Al-Quds, bermakna istiqomah al-thoriq, jalan lurus. Al-Iqtisad memiliki dua sisi, salah satunya adalah yang mahmud, terpuji. Menurut Ibnu Al-Qayyim, perbedaan di antara Al-Iqtisad dan Al-Syuh adalah Al-Iqtisad, akhlak yang terpuji yang lahir dari dua sifat mulia, yaitu Al-Adl dan Hikmah. Sedangkan Al-Syuh adalah akhlak yang buruk dan lahir dari buruk sangka dan kelemahan diri. Dalam surat Luqman ayat 13-19, makna qasad adalah al-tasawwud. Sedangkan menurut Syaukani menyatakan al-qasad adalah ma baina al-isra wa al-baha. Makna qads adalah sikap moderat atau pertengahan antara jalan dengan sangat cepat dan jalan dengan lambat. Selain itu, al-Quds juga bermakna lurus. Penggunaan kata Quds al-Sabil pada surah Al-Nahl ayat 9 di bawah ini mengandung arti jalan lurus yang dihadapkan dengan jalan yang bengkok atau jadr. Bentuk lain dari kata Quds adalah muqtasid. Kata muqtasid di dalam Al-Quran digunakan di dua tempat, yaitu salah satunya dalam surat Al-Fatir ayat 33. Dalam surat Al-Fatir dijelaskan ada di kata-kata yang Quds yang terbagi derivasinya juga ditemukan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 42 dan Luqman 32. Selain di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam hadis, salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Selanjutnya, kontekstualisasi ekonomi Islam. Di dalam buku-buku ekonomi Islam yang berbahasa Arab ditemukan istilah Al-Iqtisad yang diterjemahkan dengan ekonomi. Iqtisad jika ditambah dengan kata Islam menjadi Al-Iqtisad Al-Islami atau Islamiyah, yang diterjemahkan menjadi ekonomi Islam. Kata Al-Iqtisad itu sendiri berasal dari kata Al-Quds yang bermaksud menghendaki dan mengikuti. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kehidupan. Tim penulis ekonomi Islam dari UII
juga meletakkan keseimbangan equilibrium sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam. Makna-makna yang dikandung kata al-iqtisad seperti moderat, seimbang, lurus, sederhana, hemat, dan bersahaja adalah semangat yang sejatinya harus ada di dalam aktivitas ekonomi. Para pakar juga telah mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia human falah yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi. Ekonomi Islam itu bertujuan membentuk manusia menjadi pribadi yang seimbang antara dua kutub yang sebenarnya tidak boleh ditertentangkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para nabi dan rasul silih berganti diutus Allah untuk ke muka bumi sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid. Kata wahid artinya satu atau esa. Makna harfiah tauhid yaitu menyatukan atau mengesahkan. Dalam makna generiknya juga digunakan untuk arti mempersatukan hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah seperti tauhid al-kalimah yang artinya mempersatukan paham dan tauhid al-quwah yang artinya mempersatukan kekuatan. Penggunaan kata tauhid dalam ilmu kalam dimaknai dengan paham memahaesakan Tuhan. Lebih sederhananya ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme. Monoteisme adalah paham yang meyakini Tuhan itu tunggal dan personal yang sangat ketat menjaga jarak dengan ciptaannya. Dirumuskan oleh para mutakallimin merupakan istilah yang sudah tepat dan dapat menggambarkan tentang konsep ketuhanan yang ingin diajarkan oleh Al-Quran. Di dalam tafsir Departemen Agama ditemukan 7 pesan dasar yang perlu direnungkan. Yang pertama, diciptakannya bumi yang didiami manusia ini dan apa yang tersimpan di dalamnya merupakan perbendaharaan dan kekayaan yang tidak akan habis-habisnya baik di darat maupun di laut. Yang kedua, penciptaan langit dengan bintang-bintang dan planet semua yang berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan ilahi. Yang ketiga, pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya waktu malam dan siang pada beberapa negeri karena perbedaan pada letaknya. Keempat yaitu bahtera yang berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu negeri ke negeri lain dan untuk membawa barang-barang perniagaan untuk memajukan perekonomian. Sebagaimana dijelaskan di bagian akhir pembahasan ini, pakar dan ahli ekonomi Islam tidak berbeda pendapat dalam menentukan tauhid sebagai asas atau prinsip ekonomi Islam. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tauhid sesungguhnya bukanlah sekedar sikap percaya kepada Allah. Jika tauhid dimaknai sebagai sikap sekedar percaya, maka kaum kufar Mekah adalah mereka yang percaya kepada Allah, bahkan sadar bahwa Allah yang menciptakan langit dan segala isinya. Said Qutb di dalam tafsirnya mengatakan, sesungguhnya wahdatul ilahiyah, keesaan Tuhan merupakan kaidah besar yang menjadi tempat tegaknya tasawur imani, pandangan yang berorientasi iman. Karena tidak ada perselisihan tentang itikat mengenai adanya ilah Tuhan yang disembah ini. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit, sehingga dengan air hujan itu, bumi yang telah mati atau kering dapat menjadi hidup dan subur. Keenam, perubahan arah angin dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu tanda dan bukti bagi kekuasaan Allah serta kebesaran rahmat-Nya bagi manusia.
Yang terakhir ketujuh, demikian pula harus dipikirkan dan diperhatikan kebesaran nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan antara langit dan bumi. Semua rahmat yang diciptakan Allah, termasuk apa yang patut dipikirkan dan direnungkan, bahkan dibahas serta teliti untuk menunjukkan ilmu pengetahuan yang juga membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah. Menurut Al-Faruqi, dalam tauhid juga tercakup aspek lain, yaitu aspek aksiologis yang menegaskan la ilaha illallah berarti bahwa Allah adalah satu-satunya nilai tertinggi, bahwa Tuhan adalah tujuan akhir dari semua kehendak, bahwa Dia adalah satu-satunya penguasa dan kehendaknya merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh semua makhluk. Tanpa penjelasan tauhid sebagai asas ekonomi Islam yang cukup memuaskan diberikan oleh Masudul Alam Choudhury. Beliau menyatakan prinsip ekonomi Islam yang paling utama adalah Tauhid and Brotherhood, yaitu tauhid dan persaudaraan. Dalam konteks ekonomi, hal ini akan membawa implikasi adanya keharusan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah yang dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditunjukkan untuk ketakwaan kepada Allah. Persaudaraan mengandung pengertian hubungan antara sesama manusia yang dibingkai oleh rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi ekonomi Islam. Tauhid sebagai prinsip atau asas sejatinya harus menafasi seluruh sistem ekonomi Islam. Di dalam bukunya Tauhid, Ismail Roji Al-Faruqi pada bab 9 dengan judul Tauhid dan Tata Ekonomi. Tauhid Islam yang tersimpul dalam ungkapan tersebut mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu mengukuhkan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam raya dan mensederajatkan semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai sifat esensial manusia yang sama dengan status kosmik yang sama pula. Tindakan ekonomi yang adil akan lahir sepanjang pelaku ekonomi menyadari tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan tauhid Islam, la ilaha illallah, mengandung arti bahwa tidak ada wujud apapun yang patut diberi sebutan Tuhan kecuali Allah. Tauhid sebagai asas ekonomi Islam dapat dilihat dari tiga perspektif. Yang pertama, dalam konteks sumber daya alam, kita harus meyakini bahwa Allah adalah pemilik apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Kedua, dalam konteks manusia sebagai makhluk ekonomi, haruslah mengorientasikan segala macam aktivitasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam konteks hubungan dan interaksinya kepada sesama manusia, aktivitas ekonomi yang dilakukannya mestilah dalam rangka mensejahterakan manusia. Bukankah sebagai khalifah Allah, ia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan segala isinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang al-iqtisad dan tauhid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.